Oke, ini udah jam 9 lebih 10, mungkin kita langsung buka aja kalian Nus ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sesi pertanyaan hari ini. Sebelumnya, untuk penonton yang udah datang, diharapkan sebenarnya nonton video yang kami upload di YouTube tentang proses kami di K11. Itu ada tertera video presentasi Linus dan Bimo. Dan hari ini sesi pertanyaannya tentang video yang kami unggah di YouTube. Jadi mungkin bisa langsung aja kepada para penonton yang mau bertanya tentang proses kami selama di KPB kelas 11 seperti apa. Jadi bisa langsung open mic atau open kamera juga, bisa di laman komentar. Silakan. Jangan lupa tujuan pertanyaannya buat aku atau buat Bimo. Ya. Jadi agak berbeda di pagi kali ini. Kami membuka presentasi ini nggak dipisah seperti kemarin Denzel dan Karmel. Sekarang terbuka untuk kita berdua, bisa nanya langsung ke aku, ke Bimo, bisa langsung nanya ke Linus, atau mungkin pertanyaannya untuk berdua juga bisa. Jadi langsung aja. Terima kasih. Ya, santai aja, diskusi aja kali ya, Bim, sambil diskusi. Ya, betul. Sesantai mungkin, seenak mungkin. Silakan bagi yang mau bertanya. Mangga. Masih pada ngantuk kayaknya ya, Bim. Betul ini. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan dari laman komentar dari Hagen Queenstone. Untuk aku sendiri, dari proyekmu di K11 ini, apakah ada hal yang dapat dipetik dan dipakai di kemudian hari di K12? Nah, kalau menurut aku, salah satu proyek yang bisa dipetik maknanya untuk di kemudian hari dan di K12 itu adalah sebenarnya semua proyek sangat berguna bagi aku, terutama mungkin dari mulai sisi materi. Aku belajar banyak di proyek Nyenek, di proyek kelas 1 SKS, aku belajar kerjasama, belajar mengenali orang, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan pasti semua proses yang ada di K11 ini membuat diri aku lebih baik lagi ke depannya. Kalau untuk proyek yang mungkin yang paling yang paling bisa dipetik maknanya, yaitu ada di proyek olahraga di proyek Mandiri dan di kelas 1 SKS. Aku pengen bisa lebih bergunakan bagi orang lain, dan aku sadar bahwa itu penting. Jadi untuk kedepannya mungkin aku harus berbuat yang aku lakukan itu berguna bagi aku dan orang lain. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lagi? Masih bingung? Silahkan lanjut aja. Oke, ini ada dari Ibu Suri Widyastiti untuk aku lagi. Tadi di video disebut kamu berhasil menemukan solusi untuk permasalahan lingkungan. Contohnya apa dan apakah sampai sekarang masih dilakukan? Oke, mungkin untuk satu contohnya ada di proyek minat aku. Jadi waktu itu aku membuat proyek minat mengenai olahraga, di mana aku merasa permasalahannya itu aku belum efektif untuk berolahraga. Sedangkan pada saat pandemi ini kan kita harusnya menaikkan imunitas tubuh dengan makanan sehat dan olahraga. Tapi aku merasa olahraga ini tidak ada di dalam diri aku gitu. Masih males-malesan atau mungkin tidak efektif gitu. Jadi aku coba dalami permasalahan itu, dan akhirnya aku nanya nih
ke teman-teman semipalar, kira-kira permasalahan aku ini sama nggak seperti teman-teman yang ada di semipalar. Ternyata kebanyakan dari mereka merasakan hal yang sama. Mereka masih kurang berolahraga dan merasakan imunitas tubuh mereka kurang baik dan kurang fit. Maka dari itu aku membuka ruang untuk teman-teman di semipalar untuk berolahraga bareng seperti itu. Terus untuk sampai sekarang masih dilakukan, ini menjadi salah satu perbaikan diri juga bagi aku, karena proyek ini belum bisa berkelanjutan untuk sekarang karena mungkin tertutup proyek-proyek yang lainnya di K11, dan ini menjadi pelajaran bagi aku juga karena seharusnya apa yang aku mulai dan apa yang aku tumbuhkan di awal harusnya bisa berkelanjutan ke depannya. Seperti itu. Terus langsung aja lanjut ke Natasha. Untuk aku lagi, indikator keberhasilan komunikasi menurut kamu apa? Selain berguna bagi lingkungan sekitar. Menurut aku indikator keberhasilan dari komunikasi selain berguna bagi lingkungan, menurut aku keterbukaan kelompok sih. Misalnya aku ngobrol sama orang, indikator keberhasilannya apa? Aku bisa tektokan, istilahnya tektokan sama orang itu, bisa bercerita sama orang itu, dan selain itu relasi yang aku tumbuhkan juga semakin baik. Jadi dari komunikasi mungkin indikatornya ke relasi. Ketika kita membangun komunikasi yang baik, dan otomatis si relasi juga akan baik juga. Seperti itu. Mungkin langsung lanjut ke Linus. Silakan. Oke, Linus. Boleh langsung lanjut ya. Dari Tasya ya. Tasya bertanya, di video tadi bilang mau ada proyek di kelas 12. Udah kebayang belum proyek mandiri kelas 12-nya mau apa? Oke. Sebenarnya aku sendiri masih belum tahu, tapi kemungkinan menurut aku sih kegiatan atau program yang cocok buat aku di kelas 12 itu proyek mandiri. Kenapa? Karena aku sendiri merasa di kelas 11 ini proyek mandirinya belum menggarap minat aku sendiri gitu. Jadi kurang pas lah gitu. Jadi mungkin di kelas 12 aku mau ada lagi proyek mandiri. Kalau misalnya ntar beneran ada, kemungkinan sih aku bakal menggarap tentang minat aku sendiri, yaitu di bidang perekonomian sih. Gitu. Oke, bisa dilanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Nus ya. Ada pertanyaan untuk aku lagi dari Tiogo Utomo. Untuk Bimo, tadi kamu bilang ikut komunitas Vespa. Awalnya hingga akhirnya mendapatkan relasi komunitas tersebut dari mana? Awalnya tentunya dari transportasi. Aku masuk awalnya ke sebuah bengkel dan menemukan orang-orang yang menurut aku sangat berpengalaman di bidang Vespa dan friendly juga gitu. Jadi akhirnya aku banyak berkenalan di komunitas Vespa, dan ternyata di komunitas Vespa itu aku bertemu teman SD aku juga. Akhirnya terjalin lagi hubungannya, dan awal mulanya sih seperti itu, dan sampai sekarang juga masih jalan. Udah ya, Bim? Lanjut ya, udah silakan Linus ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Jeremy, kenapa nama komunitasnya komunitas pertemanan? Oke. Tahu komunitas itu berbasis hobi dan atau minat. Oke. Jadi dulu sih kenapa komunitasnya namanya komunitas pertemanan? Karena jujur aja dulu bingung gitu nyari nama ya. Jadi kebetulan aku emang komunitasnya dibuat untuk komunikasi antar teman, sehingga
aku pilih namanya komunitas pertemanan atau klub pertemanan. Kenapa klub pertemanan ya? Karena di SMIPA sendiri emang udah ada klub-klub gitu, jadi aku pilih nama klub ngambil dari SMIPA gitu. Dan kalau nanyain komunitas itu berbasis hobi atau minat, pertemanan hampir otomatis terjalin ketika menjalankan hobi atau minat itu bersama-sama. Ya, jadi sebenarnya di dalam komunitas ini aku kan nyediain platform untuk berkomunikasi, dan sebenarnya ini luas banget gitu komunitasnya, bisa buat dipakai buat buat ngerjain minat berkegiatan sesuai minat masing-masing ataupun bersama-sama gitu. Dan hobi atau minatnya ini pun banyak kan, setiap orang beda-beda gitu. Tapi di sini ya kita jadinya berbagi sih, jadi kayak ada yang hobinya apa, ada yang hobinya apa, bisa connect gitu, bisa bareng-bareng gitu. Walaupun berbeda, tapi kita bisa tetap berbagi lah gitu sih. Kalau ditanya bedanya sama WA Group apa? Jadi keunggulan yang bisa aku bilang dari platform yang aku pakai di komunitas pertemanan ini, klub pertemanan ini, itu pakai platform yang namanya Discord, dan Discord ini bisa dibilang apa ya, cukup canggih gitu dan sangat mendukung kebutuhan kita gitu. Kayak misalnya kalau di WA Group itu cuma bisa call, kalau di sini tuh kayak lebih banyak bisa bagi foto, bisa bagi video, bisa open cam sambil main. Jadi lebih apa ya? Lebih terfasilitasi gitu sih. Aku nanya lanjutan ya. Boleh, Kak. Sip. Ini kalau nggak salah tuh kamu ngincer juga orang di luar SMIPA kan ya buat join ya? Bener. Udah ada berapa sih orang di luar SMIPA? Orang di luar SMIPA ya. Orang di luar SMIPA-nya coba sebentar aku hitung juga. Kalau keseluruhan sih anggota sekarang udah 36. Sebenarnya bisa aja lebih luas, tapi aku sendiri sengaja target masih di dalam lingkaran pertemanan yang kita-kita aja gitu. Dari misalnya dari teman ke teman gitu. Karena juga kan takut kalau misalnya dari luar pertemanannya kayak gimana gitu, kita nggak tahu. Jadi itu masih resiko yang belum aku ambil sih gitu. Tapi kalau untuk teman dari luar mungkin kurang lebih 6-7 lah, Kak. 6-7 ya? Ya, okay. Yang cukup aktif ya. Ya. Karena kamu ngebahas cukup aktif, terakhir kali kumpul atau berkegiatan bareng kapan? Tadi pagi. Oke. Sama kemarin sih. Kalau tadi pagi sih aku sama Bimo sih gitu. Untuk ngobrolin sebelum ini kita pakai platform yang udah aku siapin gitu. Terus kalau misalnya kemarin malam itu sempat pada main bareng ya, sama ngobrol-ngobrol gitu sih Bim. Ya kan Bim ya? Betul. Gitu. Oke. Paling terakhir aja Nus, untuk yang ini ya, untuk yang komunitas pertemanan. Kalau ditanya nih, kamu udah pernah belajar BMC kan? Ya. Tahu dong ada value proposition. Masih ingat nggak? Ya, sedikit-sedikit. Okay. Ya mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau ditanya nih, ada orang nanya, emang kenapa kamu mau bikin komunitas pertemanan ini? Emang value proposition yang kamu tawarkan ke calon anggota tuh apa sih? Oke, mungkin untuk value yang aku tawarin buat teman-teman yang anggota yang baru mau masuk, sebenarnya ya di sini kita nyediain fasilitas yang lengkap gitu. Gitu sih Kak paling. Oke. Dan mungkin sebenarnya rada susah sih kalau nyari kayak komunitas yang pertemanan yang terbuka gitu ya. Emang ada aja di luar, tapi kita nggak menjamin si keamanannya gitu. Karena kan kita main sama orang luar. Kalau di sini kita emang untuk masuknya aja udah kita pilih-pilih gitu sih Kak. Oke. Boleh tahu nggak Nus kegiatan barengnya apa aja? Oke, boleh banget Kak. Mungkin yang paling sering pertama nge-game bareng sih Kak, main game bareng. Walaupun tetap ya dibatas lah gitu. Tapi tetap main game itu mungkin tiap harinya ada aja gitu. Kayak beberapa dari teman di antara kita. Dan gamenya nggak cuma satu, ada beberapa juga.
itu tiap hari ada lah. Terus selain itu ngerjain tugas bareng gitu misalnya, itu kayak misalnya yang aku sama Bimo gitu misalnya lagi sebelum presentasi ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ daripada video call atau misalnya lewat WA call kan jadi lebih susah, jadi kita bisa sambil dapat inspirasi dari teman-teman lain juga, siapa tahu ada yang menanggapi gitu sih. Eh, aku mungkin dua pertanyaan lagi lah. Kira-kira Boleh. Mas, menurutmu tadi kan aku dengar main game bareng gitu ya, terus kayak ngobrolin tugas sama Bimo gitu. Menurutmu kalau tanpa misalnya kamu nggak memunculkan proyek pertemanan ini gitu ya, kira-kira main bareng atau ngobrolin tugas itu bakal tetap ada nggak sih? Kalau ngomongin ada sih mungkin ada ya, tapi kualitasnya aku nggak jamin gitu. Kenapa? Karena kualitas sama satu lagi sih relasi gitu ya, relasi sama temennya aku nggak jamin bakal terjalin dengan baik gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau nggak ada klub pertemanan ini aku nggak bakal sering main sama kelas lain, kayak misalnya kelas 9 sekarang gitu. Sekarang kan jadi sering banget gitu, jadi yang namanya relasi ini kayak kebangun banget gitu, bondingnya dapat banget gitu sih. Oke. Dan itu nggak akan dapat gitu ya kalau nggak ada. Nggak akan dapat kalau misalnya nggak ada klub pertemanan ini, karena nggak akan ada yang mau sih kayak untuk ngajak duluan main gitu. Apalagi kalau misalnya call gitu, satu orang sama satu orang kan susah gitu, atau WA call tuh kayak ribet sih. Jadi kalau yang Discord kayak tinggal nimbrung aja gitu, masuk ada yang lagi main, ikut main gitu sih Kak. Oke, kalau gitu cukup. Thank you Linus. Kalian deh promosi ya, ntar buat teman-teman yang mau masuk ke klub pertemanan bisa langsung kontak-kontak gitu. Boleh lanjut lagi kali ya? Ya, ada pertanyaan dari Kyogo Tomo. Jauh mana server komunitas pertemanan berkembang? Oke, kalau perkembangannya sih menurut aku sesuai target gitu ya. Target aku buat klub pertemanan ini tuh biar bisa berlanjut gitu, berkelanjutan, dan puji syukur sampai sekarang masih tiap hari ada aja gitu kegiatan di klub pertemanan ini. Terus anggotanya sendiri udah 36 sekarang. Menurut aku cukup keren sih gitu, karena bisa aktif semua gitu sih. Udah ada berapa member baru yang di luar relasi MIPA? Oke, untuk teman yang di luar SMIPA tadi udah dijelasin 6-7 lah kira-kira. Dan kalau ditanya tentang relasi atau bondingnya sih sebenarnya cukup bagus sih kalau kataku, karena kan apalagi yang namanya game itu kalau misalnya orang yang suka atau hobinya sama atau minatnya sama pasti bakal cepet banget gitu. Jadi menurut aku sendiri sama teman-teman yang di luar itu cukup bonding sih gitu. Udah nggak segan-segan, nggak malu-malu gitu. Jadi tinggal ngobrol-ngobrol aja gitu, santai. Lanjut lagi ya dari Bu Asti. Oke, kalau ditanya rasanya bekerja di komunitas Shopee. Oke, jadi mungkin teman-teman tahu aku iseng-iseng gitu ya, ikutan coba kerja. Dan kalau ditanya rasanya, aku sebenarnya cukup sedih sih gitu jadinya, karena aku bisa ngerasain susahnya yang mereka kerja sebagai kurir online juga gitu. Kayak misalnya kemarin aku baru sekali sebenarnya masuk, baru sekali ngambil orderan, karena itu juga aku harus nunggu si akunnya diaktifin, dan sekali itu pun aku udah kapok sih sebenarnya, capek. Kenapa? Karena ngambil orderan kalau misalnya emang lagi ada promo di satu restoran, contoh aja kita ambil kayak yang McD kemarin gitu, ada promo
dan itu yang namanya ngantri itu capek sih gitu, bisa berdiri 1 jam 2 jam ngantri berapa banyak orang gitu sih. Dan kalau mau nanya untungnya berapa, dapatnya berapa, itu Rp8.000 doang gitu. Jadi sebenarnya masuk ke komunitas ini jadi apa ya, jadi tahu perekonomian di Bandung ini sendiri gitu. Jadi bisa saling berbagi lah gitu sama teman-teman baru yang ada di komunitasnya. Kalau ditanya dilakukan setiap hari, enggak sih, sebenarnya pas lagi senggan atau ada waktu aja. Karena juga kan prioritas aku masih pelajar, jadi aku prioritasnya masih belajar gitu. Kalau nanyain sudut pandang baru yang aku dapetin, jelas banyak banget. Karena dengan pengalaman baru bekerja di kurir online ini, aku dapat banyak sudut pandang mengenai yang aku udah jelasin, Forex Sosbud itu tentang politiknya, ekonominya. Jadi rasanya kayak nggak adil aja sebenarnya pekerjaannya gitu. Karena kadang kalau misalnya lagi rame-rame, apalagi di masa pandemi gini, sepi banget gitu rasanya. Sedih aja gitu buat mereka yang masih nyari uang buat nafkahin keluarganya lewat kurir online ini. Boleh dilanjut aja. Yap. Ke pertanyaan aku ya, Ya, dari Ibu benar. Riza. Bimo, pada saat komunikasi tidak berjalan dengan baik dan relasi pun tidak terbangun, langkah konkret apa yang akan Bimo ambil untuk membuat komunikasi terjalin dan relasi terbangun dengan baik? Ya, jawabannya adalah berkomunikasi sih tentunya ya, karena kalau misalnya tidak ada komunikasi ya tadi relasi pun tidak ada. Caranya ya kita berkomunikasi dengan orang yang kita tuju gitu. Ketika langkah konkretnya seperti kita ngobrol, bertemu dengan orang itu, komunikasi juga akan terbangun dan kedekatan juga semakin terbangun juga gitu. Jadi otomatis langkah-langkah konkretnya seperti ngobrol, ketemu, terus kemudian mungkin berdiskusi kayak sekarang ini, atau cerita-cerita, banyak yang bisa dilakukan untuk menjaga komunikasi dengan seseorang atau dengan banyak orang. Seperti itu kalau dari aku. Mungkin lanjut, Linus bisa. Ini ada Kak Andi baru datang. Selamat pagi Kak Oh Andi. ya. Langsung aja mungkin Linus. Ya, buat yang datang, terima kasih semuanya udah menghadiri sesi tanya jawab hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Oke, langsung lanjut aja ya. Dari Kak Andi ya. Apa pandangan kamu tentang media sosial pada umumnya? Oke, kalau misalnya ngomongin perbandingan gitu ya, antara platform yang udah biasa, kayak misalnya sosial media lainnya kayak Twitter, Instagram, Facebook, ada WhatsApp, sama dibandingin platform yang aku pilih, itu menurut aku cukup beda. Karena si platform yang aku pilih ini punya semua hal yang ada di sosial media lainnya. Kayak misalnya WhatsApp ini kan biasanya digunain untuk keseharian kayak buat kerja, misalnya buat sekolah, itu buat grup, kebanyakan di bentuknya chat aja, sama telepon satu orang sama satu orang lain gitu. Jarang sekali misalnya ada grup call gitu. Mengapa? Karena di WhatsApp sendiri sebenarnya cukup ribet. Kayak misalnya kalau di Google Meet kan kita bisa lihat semua panel si orang-orangnya. Kalau di WhatsApp kan kadang susah dan kadang dibatasin untuk si orangnya. Di Discord ini sendiri semuanya udah ada. Misalnya call itu bisa nyampe 25 orang, bisa cukup banyak kan gitu. Jadi untuk orang langsung masuk dan nimbrung bareng itu lebih gampang lah, lebih mudah. Selain itu juga bisa share foto, share video, sama kayak Facebook. Ada statusnya juga bahkan, kayak terus mau screen share bisa juga. Jadi saat main game misalnya, mau ngeliat nih teman, wah lagi main game gitu, kita bisa ikutan gitu. Fiturnya juga cukup banyak, kayak misalnya ada di dalamnya ada bisa dibilang apa ya, robotnya yang bisa ngaturin si komunitasnya, sehingga membantu aku nggak perlu pakai
orang lagi lah, nggak usah pakai admin lagi gitu. Jadi kayak misalnya aku mau buat rules tuh apa ya, peraturan mengenai kata kasar gitu, di situ bisa ada robotnya yang bisa aku masukin, sehingga otomatis kalau misalnya ada yang ngomong kasar bisa dapat peringatan kayak gitu sih. Yang pertanyaan pertama, Nus, yang tentang Instagram ya, FB ya, secara konten ya, bukan secara Oke. teknologinya ya, bukan platformnya. Tapi kontennya sendiri menurut kamu apa sih? Kamu punya amatan nggak ya sama itulah, sama Twitter? Oke, kalau ngomongin pandangannya ya, pandangan tentang kontennya, untuk media sosial kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, itu jujur ada baiknya ada buruknya gitu, Kak. Karena bahkan baiknya ini banyak sebenarnya, Kak, karena di situ banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat. Tapi buruknya juga kadang ada yang menyalahgunakan si sosial media ini untuk misalnya nyebarin hoax atau misalnya posting yang nggak benar gitu sih, Kak. Jadi yang namanya filter di dalam diri kita sendiri ini sangat banget dibutuhkan saat kita bermain sosial media gitu. Kita jadi harus bijak menggunakan sosial media. Ya. Mungkin satu lagi ya, nyambung ini. Saya ya Kandi baru tahu sekilas ya tentang Discord gitu ya. Cuman kalau di Twitter Twitter atau Instagram lah ya, Instagram dan lain sebagainya itu kan ada monetisasi ya gitu ya, orang bisa jadi dapat duit dari postingnya. Kalau Discord seperti apa, Nus? Oke, kalau untuk monetisasi sih kayaknya kalau kecil sih belum, tapi kalau misalnya besar itu kita bisa masukin sponsor orang, bisa bisa bikin, kalau misalnya kita bisa bikin robot juga itu bakal bisa dapat uang juga sih gitu, Kak. Untuk klub pertemanan sendiri sebenarnya kalau ngomongin monetisasi belum ada, tapi kalau misalnya tentang subscription kita ada beberapa teman yang ngebantuin untuk nge-boost si servernya. Nge-boost itu apa ya, kayak mendukung servernya dengan memberikan apa ya ini namanya. Jadi ada di Discord ini ada yang namanya Discord Nitro, kayak subscription gitulah bentuknya. Kayak misalnya Spotify Premium atau apa gitu. Dan di sini mendukung si grupnya biar misalnya bisa pakai emoji lucu-lucu kayak gitu sih, Kak. Banyaknya. Tapi menurut kamu tujuannya sendiri untuk mau cari, kan banyak orang buka IG itu kan atau di YouTube gitu kan, bikin konten itu kan untuk cari duit ya gitu ya. Kadang-kadang kan dengan segala cara pokoknya asal sensasional, menarik, walaupun ngaco, pokoknya dapat, ada yang ngeklik, ada yang subscribe gitu kan, banyak banget yang begitu ya. Nah kalau di Discord memungkinkan nggak kayak begitu? Memungkinkan banget, Kak, kalau misalnya emang udah punya nama. Jadi apalagi kalau misalnya YouTuber atau misalnya yang orang terkenal buka si Discord ini, terus biasanya banyaknya sih mereka kayak jualin untuk jadi anggota itu misalnya bayar berapa dolar gitu sih, Kak. Jadi kayak bisa main bareng sama si orang terkenal ini gitu Kak biasanya. Oke. Ya. Makasih. Jadi kalau mau join sekarang ya sebelum Linus jadi terkenal ya. Aduh. Enggak sih, Kak. Enggak, tapi sebenarnya tujuan kamu bukan untuk ke situnya kan? Ya, bukan sih, Kak. Karena kalau emang mau ke situ juga kan itu harus terkenal banget, harus cukup gede gitu sih, Kak. Susah. Soalnya itu jebakannya di situ, teman-teman. Yeah. Udah tahu ya, orang jadi cari duit untuk dari media sosial, akhirnya jadi menjebak ya konten-konten yang segala macam. Pokoknya kan bikin konten positif nggak positif, jadi nggak peduli dia. Pokoknya ada yang ngeklik, ada yang follow dan selain sebagainya supaya dapat duit. Nah itu jebakan paling besar ya di media sosial menurut Kandi gitu. Oke, makasih Linus. Sama-sama, Kak. Halo, aku mau nanya, tapi sorry nih ada emang bangunan, ini rada gandeng. Siap, gak apa-apa, santai. Ini aku mau tanya buat Linus dulu ya. Tadi kan aku udah nonton videonya nih, salah satu pencapaianmu kan penyadaran akan diri. Bisa dijelasin nggak sih penyadaran akan diri yang seperti apa sih yang sudah tercapai oleh Linus sendiri?
Oke, boleh Kak. Waduh, aib ini Kak. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ngomongin penyadaran akan diri sih sebenarnya cukup banyak. Nah, salah satunya ya yang target aku yang belum tercapai gitu. Dengan itu ya aku jadi kayak sadar akan diri apa sih yang belum aku capai, apa yang udah aku capai. Salah satunya yang menurut aku paling krusial sih tentang jurnal harian gitu, karena aku orangnya susah untuk konsisten. Jadi untuk jurnal harian aku banyak banget yang bolong, kayak misalnya aku terlalu mentingin proyek yang lain dan itu kan halnya remeh gitu ya, kayak setiap hari ngisi dikit-dikit paling 2 menit 3 menit, tapi aku kadang kayak lupa dianggap remeh sampai akhirnya lupa dan ditunda-tunda gitu sih Kak. Kayak gitu sih, lebih ke tanggung jawab gitu-gitu Kak. Oke, kalau gitu ini nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih ya. Boleh Kak. Kan di presentasimu kan kayaknya kamu aktif banget nih untuk berkomunitas, terus untuk pencarian minat ya, niat untuk mencari minat maka kamu berkomunitas. Lalu kira-kira komunitas mana yang paling mendukungmu untuk berkegiatan di KPB? Karena yang aku lihat poin-poin yang tidak tercapai adalah poin-poin yang berkaitan dengan KPB. Jadi kalau yang tercapai itu, kalau yang aku lihat tadi yang tercapai dan tak tercapai, yang tercapai itu justru adalah poin-poin yang tidak ada kaitannya dengan KPB. Nah, terus pas aku ngelihat yang belum tercapai, poin-poinnya tuh ternyata yang berkaitan sama KPB nih, seperti asistensi, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kelompok turi, jurnal harian, karya tulisan. Nah, terus aku jadi bertanya-tanya, ini komunitasnya yang Linus jalankan, apakah ada yang mendukung berkegiatan di KPB atau justru KPB yang mendukung kamu berkegiatan di komunitas? Nah, coba bisa dijelasin nggak? Rame nih. Oke. Untuk pertanyaan Kamel yang tadi ya, untuk komunitasnya mendukung KPB, kalau menurut aku sendiri ya Kak, itu komunitasnya mendukung sih gitu. Tapi aku sebenarnya awal milihnya juga bukan karena ngelihat wah ini ngedukung KPB, ini nggak dukung KPB gitu. Enggak sih Kak, lebih ke kebutuhan aku rasanya gitu sih Kak. Tapi ada aja yang bisa dikaitin dari komunitas dan KPB kalau menurut aku. Kayak misalnya aku masuk Rai Fitness Bandung, itu aku belajar di sana tentang eksplorasi diri dan menurut aku itu nyambung sama di KPB juga gitu, mengenai eksplorasi. Terus misalnya aku masuk ke komunitas kurir online, aku ngerasa di situ aku dapat pembelajaran dan juga analisa, misalnya ngelihat si Polexosbud dari teman-teman yang lain gitu. Jadi di situ aku belajar tentang analisa dan itu juga menurut aku nyambung sama si KPB ini gitu sih Kak. Tapi mungkin ada beberapa yang belum dicapai juga, kayak misalnya yang poin-poin yang tadi belum tercapai itu mungkin emang belum tergarap aja di komunitasnya yang udah aku pilih gitu. Jadi mungkin kayak belum cocok aja sama si komunitasnya. Jadi mungkin di tahun kedepannya makanya aku pengen ngadain proyek sendiri atau kegiatan yang emang mendukung si yang belum tercapai ini gitu. Dan kemungkinan sih kayaknya untuk komunitas di kelas 12 juga aku nyari yang bisa mendukung sama si poin-poin yang diperlukan di KPB yang belum aku capai gitu sih. Berharapnya sih dari KPB-nya yang bisa nyediain komunitas gitu, karena aku sebenarnya nyari komunitas di luar juga cukup susah gitu. Jadi berharapnya sih kalau bisa KPB-nya yang nyediain buat si komunitas yang poin-poinnya yang belum aku tercapai ini gitu. Karena di kelas 11 kan emang bisa dibilang sulit gitu tahunnya karena pandemi, jadi untuk berkomunitas juga rada susah gitu. Jadi begitu sih Kak. Oke, nah masih nyambung sama yang tadi ya. Kalau dari ini kayaknya Bimo juga bisa menjawab sih, antara Bimo sama Linus juga.
kan ada beberapa poin nih yang mungkin dikasih kewajiban kalian kali ya, mungkin bisa dibilang kewajiban kalian selama di KPB yang miss kalian kerjakan selama di semester 2 ini gitu. Kan kalau yang aku lihat proyeknya di K11 itu proyek utamanya itu nyenek bukan? Ada lagi nggak sih selain nyenek ininya proyeknya? Koperasi ya? Kalau di semester 2 sih iya Kak, proyeknya nyenek dan juga ada koperasi. Nyeneknya nyambung sama koperasi ya. Nyambung. Nah, menurutmu apa yang kan kayaknya bebannya tidak terlalu banyak ya untuk mengerjakan proyek kelompoknya gitu. Nah, aku ingin tahu sebenarnya apa yang membuat kalian berdua itu kesulitan untuk mengerjakan beberapa poin yang diberikan oleh Kaleo gitu, mungkin kayak misalnya jurnal harian, asistensi gitu, terus atau enggak membuat karya tulisan. Yang membuat kalian kesulitan tuh sebenarnya di mana gitu? Oke, bisa aku dulu atau Bim dulu nih? Bebas, boleh. Bebas. Dulu, bebas. Ya udah aku dulu ya Bim, bentar ya. Siap. Kalau aku sih ya, kalau aku mulai dari lingkungan sih Kak. Yang pertama, kenapa? Karena menurut aku lingkungannya kurang mendukung aja gitu, kurang aktif. Kelas kita tuh emang dari dulu tuh terkenal nggak aktif gitu Kak. Bukan yang kayak yang tiap hari ada percakapan atau gimana. Kita kayaknya kalau ngelihat grup kita di WhatsApp isinya tugas-tugas semua gitu. Jadi kayak nggak ada yang santai-santainya gitu Kak. Jadi mungkin dari lingkungan itu jadi rasanya malas, apalagi ada di rumah kan gitu kan, pandemi. Jadi rasanya juga kebawanya santai, terus kayak nggak ada kerjaan, atau misalnya rasanya di rumah males, ada godaan lain kayak misalnya TV, komputer, HP gitu. Jadi mungkin dari situ jadi aku cukup kesulitan untuk ngerjain hal-hal tersebut. Gitu sih Kak. Oke. Bisa dilanjut mungkin dari aku ya Kak. Kalau dari aku, kenapa belum bisa memenuhi tugas-tugas yang sebenarnya kecil ya, tapi berguna juga bagi kita, yaitu adalah kebiasaan aku dari dulu, di mana kebiasaan aku sebenarnya aku tidak suka menulis, tidak suka menuangkan apa yang aku pikirkan ke dalam tulisan. Jadi itu mempengaruhi pemenuhan tugas seperti G-form dan lain-lain. Mungkin ya emang karakter aku seperti itu dan harus dibenahi juga gitu. Terus kalau misalnya untuk secara faktor lingkungan, aku juga merasa bahwa di masa pandemik ini keinginan untuk menuangkan itu juga cukup sulit ya Nisya, karena lebih banyak ya jujur malasnya dan lain-lain gitu. Ketika kita tidak datang ke sekolah dan kita harus menempatkan diri kita di rumah ini sebagai sekolah, itu susah gitu. Jadi mungkin faktor lingkungan juga mempengaruhi. Seperti itu sih Kak. Mungkin nambahin satu lagi, sama yang paling krusial sih kalau menurut aku tentang komunikasi secara online itu menurut aku susah banget. Apalagi yang mendampinginnya misalnya Kaleo, karena Kaleo tuh kata-katanya wah susah gitu menurut aku ya, buat aku ya gitu. Jadi mungkin komunikasinya cukup sulit gitu, sulit untuk dimengerti. Oke. Kalau berarti sebenarnya kan gini ya, kalau misalnya tadi kan kalau aku tangkap dari Lino sama Bimo, sebenarnya lebih karena kayak kalian vibes belajar di rumah itu membuat kalian merasa tidak belajar, seperti itu bukan? Iya Kak. Nah, tapi ini kan kita berada di dalam situasi yang di luar kuasa kita ya. Ini juga sebenarnya udah dibahas kemarin ya pas lagi sama Denzel sama Carmel gitu. Karena kita juga sedang berada di situasi pandemi, dan kita tuh udah situasi pandemi kayaknya udah hampir 2 periode gitu ya. Mungkin kalau dari aku, kalian harus udah mulai bisa beradaptasi nih sama situasi yang seperti ini gitu, karena kita kan juga nggak tahu ya mau sampai kapan sih pandemi ini gitu. Toh kita juga kalau kamu lihat-lihat berita juga ada yang udah divaksin, tapi ternyata masih bisa loh kena COVID gitu. Jadi vaksin itu juga ternyata bukan win-win solution juga nih buat COVID. Nah, jadi
Jadi kalau misalnya nanti di kelas 12 masih dalam keadaan pandemi, tapi teman-teman di sini antusiasme dan adaptasinya belum bisa berkembang, kalian akan berada di tempat yang sama nih. Kalian akan berada di kotak dan situasi yang sama, dan itu akan membuat Bimo dan Linus berada di kondisi yang sama juga. Nah, jadi mungkin harapan dari aku adalah ke Linus sama Bimo dan mungkin teman-teman yang ada di sini juga kita bisa bareng-bareng nih adaptasinya. Nah, untuk masalah komunikasi, ini kayaknya waktu kalian presentasi K10 juga pernah bilang kan, ya kakak, masalahnya komunikasi. Dan ini FYI aja ya, komunikasi itu semua permasalahan terjadi di K10, K11, dan K12. Grupnya emang sunyi sepi sendiri gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bisa gimana ya, emang ya mungkin karakteristiknya seperti itu aja, nggak ada orang yang bisa meramaikan si grup tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tapi mau gimana lagi, karena si grup WhatsApp itu adalah satu-satunya komunikasi. Nah, kalau yang aku tangkap dari Bimo sama Linus, kalau misalnya emang ada sesuatu yang nggak paham, itu bisa langsung ditanyakan aja. Ini aku karena kalau kalian tidak bertanya, nanti kaliannya jadi kayak tidak antusias juga nggak baca tulisannya Kaleo. Ya, kadang aku juga nggak ngerti sama tulisannya Kaleo apa gitu. Cuman aku nanya sama Kaleo, ini maksudnya apa kayak gitu, Kak. Aku nggak ngerti nih. Terus nanti sama dia akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lebih ringan gitu. Jadi intinya adalah kalian kalau nggak ngerti ya antusias aja untuk bertanya. Nah, kalau yang aku lihat sih kayaknya kalian udah mulai kehilangan antusiasme nih buat berkegiatan di KPB karena masalah pandemi ini. Nah, kalau yang aku tanya ke teman-teman nih, ke Linus sama Bimo, kira-kira bagaimana sih, kan kalian akan bergerak nih ke K12. Nah, apakah masih, kan nggak mungkin dong kita masih diam di situasi yang sama seperti ini gitu ya, kondisi yang sama. Lalu gimana sih caranya Linus sama Bimo untuk bisa lebih antusias nih sama kegiatan KPB? Kalau nggak salah tadi juga ada yang sebut siapalah ya, kan kita juga masih pelajar bla 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 gitu ya. Jadi kita juga masih membagi waktunya dengan belajar dan berkomunitas gitu. Jangan sampai kalian lupa nih kalau misalnya kalian ada di KPB, ramai aja di komunitas lupa, oh iya aku tuh masih gabung sama KPB. Nah, jangan seperti itu. Nah, gimana sih cara ningkatin antusiasmenya ke Linus sama Bimo? Oke, mungkin boleh aku dulu kalian sih. Boleh. Aku bakal membahas tentang antusiasme dan pemenuhan tugas tadi. Nah, kalau dari aku sendiri, yang pertama pemenuhan tugas. Aku belum bisa nih menuhin G-form dan lain-lain karena aku nggak suka. Nah, aku melakukan hal kecil dulu yang bisa aku bangun. Dengan contohnya aku membuat tadi bingo mood yang ada di video. Nah, aku mencoba rutin untuk membuat itu walaupun mungkin masih per minggu, dan semoga hal itu jadi terbangun nanti di K12. Dengan hal-hal kecil itu semoga bisa jadi besar gitu. Untuk antusiasme juga bagaimana caranya, aku tetap akan mengangkat kata kunci ini, komunikasi, karena aku di awal video juga udah menjelaskan tentang itu gitu. Hal konkretnya apa sih yang aku bisa lakukan? Ya dengan mengeratkan teman-teman lagi, dengan ya tadi yang kakak bilang, aku nanya ke Kaleo dan lain sebagainya gitu. Mungkin akan aku usahakan sekarang sampai nanti untuk menjaga kontribusi aku di kelas kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kak, kalau dari aku. Oke, lanjut ke aku ya. Mungkin tadi ngomongin antusiasme ya. Emang rasanya bener banget kayak padam banget nih gara-gara pandemi. Apalagi kayak dari kelas 10 yang awalnya udah semangat banget gitu. Terus di kelas 11-nya taunya kayak gini gitu, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi kayak langsung turun banget. Tapi mungkin karena udah setahun juga, kita emang bener yang kata Kamel bilang, emang kita harus beradaptasi gitu. Yang udah di luar kuasa kita ya udah kita harus jalanin gitu. Jadi mungkin semoga di kelas 11 sih, di kelas 12 nanti ke depannya bisa lebih semangat. Untuk bisa lebih semangatnya gimana sih? Kalau mungkin dari aku bakal buat apa ya?
semacam kalender atau timeline kayak, karena sekarang tuh timeline atau kalender yang udah kita buat itu kayak kadang emang sebenarnya udah ada gitu pengingatnya, tapi yang menjadikan itu kewajiban tuh belum ada gitu. Jadi rasanya kayak nggak wajib gitu rasanya. Mungkin di kelas 12 kita harus cari solusi gimana biar si tugas-tugas ini rasanya wajib gitu di kita sendirinya gitu sih. Sama mungkin aku satu lagi berharap buat KPB-nya sendiri bisa ngebantuin di bidang itunya juga gitu sih, di sisi itunya juga. Oke, kalau misalnya tadi aku mau nanggepin dulu yang Bimo ya, Bim, kalau misalnya Bimo punya format sendiri untuk jurnal harian dan merasa itu lebih tepat dengan Bimonya, itu nanti dikomunikasikan aja dengan kakaknya. Terus tapi kamu juga tetap harus kayak membuat apa ya, misalnya kamu kan kalau yang aku lihat nanti ada kayak tanggalan, terus kamu coret warna merah, berarti kamu lagi marah gitu kan, kamu ceritanya kayak gitu kan. Nah itu kita juga harus tahu nih, kakaknya juga harus tahu kamu marah karena apa yang membuat marah, kondisimu kenapa yang seperti itu gitu. Karena kalau misalnya apa ya, kalau di SMIPA kan kita melihat anak-anaknya jauh lebih kayak pengamatan, observasi gitu ya. Misalnya si anak ini kenapa sih kok diem aja gitu, kenapa sih anak ini kok nggak aktif, anak ini tuh antusias, itu tuh kenapa gitu. Nah itu yang harus kakak-kakak ketahui gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian tidak ada komunikasi terjalin sama kakaknya, itu juga akan sulit gitu. Nah terus apa namanya, kalau misalnya antusiasme ya, antusiasme itu akan ada ketika kalian mengerjakan apa yang kalian suka gitu. Jadi kalau misalnya tadi Linus bilang kita ngerjain tugas karena itu kewajiban gitu. Nah sebenarnya tugas-tugas dan kewajiban kalian itu kan kalian yang tentuin ya, apalagi karena kalian lagi sedang mengerjakan proyek mandiri gitu. Kalian yang bikin proyeknya, kalian yang ngerjain, kalian tentuin timeline-nya. Nah, sementara kalau misalnya kakak itu lebih kayak butuh laporannya, hari ini ngapain gitu. Karena kalau yang aku lihat jangan sampai nanti kalian K11 tuh justru kalau menurutku masa yang paling asik ya, karena kalian bisa explore banget apa yang kalian suka gitu. Dan kalian bisa bekerjanya individu kan gitu, sendiri, walaupun kalian balik lagi ada proyek kelompoknya. Nah, jadi dicari dulu nih antusiasnya, kalian lagi mau misalnya lagi ngerjain proyek A, kalian antusiasnya di mana, itu yang dikejar gitu, itu yang bikin semangat gitu dari mengadakan antusias, karena antusias itu adalah hal yang fluktuatif ya. Fluktuatif teh kayak saham lah, naik turun gitu. Jadi kita kan nggak bisa jaga dia tetap di atas gitu. Nah, tapi kita harus tahu caranya seperti apa. Dan ini akan menjadi ini sih bekal kalian untuk nanti di K12 gitu. Gitu aja sih kalau dari aku sama Bimo ya, kalau dari aku untuk Bimo dan Linus, intinya sih nggak apa-apa berkomunitas aja, tapi jangan lupa nih kewajiban utamanya sebagai kalian warga KPB-nya seperti apa gitu, karena mau nggak mau kan kalian tetap berada di dalam KPB, nah itu yang mesti diingatnya gitu. Terus yang terakhir nih, apa namanya, untuk aku tuh lupa ya, waktu si proyek mandiri kalian tuh kan di semester 1, bener nggak sih dikerjainnya di semester 1? Nah aku tuh pengen tahu si klub pertemanan yang Linus bikin itu sebenarnya visinya apa ya? Oke, boleh Kak. Mungkin ini juga jadi kenapa aku merasa bahwa minat aku sendiri belum tergarapi, belum digali gitu di kelas 11, karena proyek minatnya sebenarnya kayak rada terpaksa juga gitu, karena awalnya visi misinya itu kita ambil dari permasalahan yang kita dapat di KPB, atau permasalahan yang ada di KPB gitu, permasalahan kita sendiri yang ada di KPB. Dan waktu itu aku milihnya sih karena di KPB itu lingkarannya lebih kecil dibandingin dari lingkaran pertemanan di luar sekolah, di sekolah-sekolah lain gitu, karena emang kebetulan anggotanya juga terbatas gitu di KPB. Jadi aku milih untuk buat komunitas pertemanan ini gitu. Jadi rasanya juga kayak rada terpaksa karena ada si visi atau misi yang tadi itu gitu. Gitu sih Kak. Ada yang harus diselesaikan gitu, ada yang harus dipecahkan. Jadi terpaku di permasalahan itu gitu sih Kak. Oke, kalau misalnya Bimo gimana? Visinya apa sih bikin klub olahraga gitu?
Di mute Bim. Maaf. Kalau untuk yang klub olahraga, visinya itu adalah gimana ya? Aku merasa bahwa tadi olahraganya kurang efektif dan apa ya? Badan aku juga kurang fit dengan tidak olahraga gitu. Dan akhirnya dari situ aku berpikir bahwa tadi misi aku kan tidak mau berguna untuk diri sendiri doang, tapi pengen juga berguna bagi lingkungan sekitar. Akhirnya aku coba riset, wawancara pada teman-teman terdekat aku di Semipalar. Teman-teman, kira-kira kalian sama nggak sih masalahnya kayak aku? Kalian sama juga nggak sih jarang olahraga dan lain-lain sehingga badan kalian tidak fit? Dan akhirnya ternyata sebagian dari mereka bilang, iya, katanya aku teh sejak pandemi ini jarang olahraga jadi lebih males. Nah, aku nanya juga, kira-kira kalau misalnya kita melakukan olahraga bareng, akan lebih efektif dan lebih asik gak? Tentunya dengan protokol yang ketat. Dan akhirnya mereka pun menyetujui itu, dan akhirnya aku membuka ruang untuk teman-teman terdekat aku di Semipalar berolahraga. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau misalnya dari penjelasan Linus barusan ya, ini juga mungkin ada kaitannya dengan yang Bimo gitu. Kalian kan bikin proyek mandiri ini karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KPB ya. Nah, aku nanya nih, dari dua proyek yang kalian bikin ini, antara klub olahraga sama klub pertemanan, ada berapa anak KPB yang ikut? Kalau misalnya klub pertemanan, aku lihat nih Bimo ikut ya, karena di slide-nya Bimo juga kan Bimo bilang kalau kamu ikut klub pertemanan gitu. Betul. Nah, berarti kalau Linus jawabnya selain Bimo siapa gitu? Oke, mungkin menjelaskan tentang klub pertemanan yang tadi, sama mungkin menjelaskan tadi sebenarnya aku ngomongnya KPB salah, maaf. Tadi itu maksudnya bukan KPB tapi aku sendiri di KPB maksudnya gitu sih Kak. Tapi kalau mau menjelaskan tentang beberapa anggota di KPB, ada beberapa sih kayak misalnya Tiogo, terus ada siapa lagi waktu itu yang masuk tuh di KPB ya. Calon KPB juga beberapa udah masuk gitu sih Kak. Oke, karena sebenarnya apa ya, klub pertemanan ini sebenarnya menurut aku adalah sebuah win-win solution di KPB, karena dari beberapa anak yang sempat bercerita sama aku adalah mereka merasa kesepian. Ngerti nggak, di KPB ini kan temennya dikit gitu ya. Waktu itu pas semester 1 Linus bikin klub pertemanan ini, aku mikir, oh mungkin ini adalah saatnya teman-teman bisa merasa tidak kesepian gitu. Karena yang aku lihat beberapa anak ada yang curhat, aku tuh kayak nggak punya teman Kak, aku tuh kesepian, bla 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 gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi aku dengar ceritanya dari Linus, kayaknya si klub pertemanan ini lebih untuk ke Linusnya gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak yang diterima adalah kamu pilih-pilih. Kalau tapi ini kamu bisa koreksi ya, takutnya aku salah nangkep. Terus yang cuman kayak kegiatannya adalah main game bareng gitu, dan nggak semua orang kan sebenarnya suka sama main game. Dulu kayaknya aku pernah nanya, apakah si klub pertemanan ini kegiatannya hanya di satu tema, apa ada tema-tema lainnya? Nah, waktu itu kalau nggak salah Linus jawab ada tema-tema lainnya Kak, tergantung nanti orang yang bergabung di dalam komunitas aku, klub yang aku bikin itu. Nah, itu gimana Nus? Apakah terfasilitasi apa belum? Terfasilitasi apa akan? Oke. Yang pertama tadi mungkin yang Kamil bilang tentang emang buat aku sendiri, emang tujuan awalnya kan emang untuk aku ngembangin sendiri, tapi aku pikir lagi biar berguna, dan kebetulan ada pandemi juga, akhirnya buat klub pertemanan ini berguna buat aku sendiri, buat nyelesain masalah aku sendiri, dan juga buat teman-teman kayak ada sebenarnya yang di KPW kayak IBI dan ada Bintang, kalau nggak salah ada Hagen gitu-gitu, tapi mungkin permasalahannya di hobinya atau minatnya, benar Kak. Karena mayoritas atau di klub pertemanan yang aku buat ini emang biasanya kebanyakan itu suka main game dan kebetulan bersama. Tapi yang aku lihat dari KPB, anggota KPB-nya sendiri yang ada di klub pertemanan itu kebanyakan mereka masih malu-malu atau mungkin belum mau nimbrung-nimbrung aja, jadi kayak baru cuman join tapi nggak ikut ngobrol kayak gitu sih Kak. Jadi minatnya sendiri kita nggak tahu gitu, belum tersalurkan lah gitu.
Dan kadang kalau lagi komunikasi sama yang lain atau lagi bermain itu kadang ada yang masuk tuh kita nggak tahu gitu, nyampe nggak nyadar karena lagi kasihkan main game bareng yang lain gitu sih. Oke, mungkin masukan buat Linus ya, karena ini kan menurut aku bagus ya di KPB, apalagi jadi bisa lintas jenjang angkatan gitu. Toh bisa anak SMP juga ya kalau nggak salah kamu bilang. Mungkin pas lagi mau gabung, kamu bisa tanya dulu minatnya apa. Nah, terus nanti, jadi kamu harus bisa lebih mengembangkan ini. Jadi kalau menurutku ini jangan ditutup ketika kamu naik K12, ya, klub ini ditutup gitu ya. Karena mengingat banyak susah mencari teman di KPB ini karena teman-temannya hanya sedikit gitu. Kamu tanya minatnya apa, lalu kayak apa sih si anak yang punya minat A bisa dikelompokkan dengan minat A gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengembangkan proyek kamu ini jauh lebih baik. Kalau misalnya ini emang berhasil, ya mungkin ini akan menjadi jawabannya gimana kita bisa memperluas pertemanan di KPB gitu sih, Nus. Nah, kalau misalnya untuk Bimo nih, klub olahraganya, untuk klub olahraganya sebenarnya di pandemi ini kan sulit ya untuk misalnya kita olahraga berbarengan gitu. Cuman kayaknya kamu bisa nih mulai dengan kayak aktivasinya tuh kayak kamu kasih menu-menu olahraga gitu loh. Jadi kayak misalnya jadi harus kamunya yang aktif juga gitu, Bim. Jadi kamu kayak bikin menu olahraga yang disebar di grup KPB misalnya gitu ya. Guys, dari klub olahraga kita punya menu olahraga untuk minggu ini nih. Misalnya hari Senin ngapain, hari Senin. Terus nanti ada checklist-checklistnya. Jadi kamu emang harus punya aktivasinya sih. Dan itu dan Linus dan Bimo bisa lebih kreatif lagi untuk mengembangkan proyek-proyek mandirinya, karena menurut aku emang ini yang dibutuhin kan sama KPB gitu, dan gimana kalian mengaktifkan itu tersebut proyek-proyeknya gitu. Udah dari Siap, aku gitu aja. Oke, terima kasih. Semangat ya. Kamel siap. Oke. Terima kasih banyak buat Kamel saran dan masukannya. Ini ada saran dari Tiago katanya. Silakan kalau iya. mau open mic, Tiago. Halo, aku kedengeran kah? Kedengeran. Kedengeran. Untuk nambahin yang Kamel tadi yang tentang server Discord, aku jadi kepikiran ini mungkin kan kayak tadi kata Kamel di list dulu teman-teman minatnya apa yang kamu ajakin atau yang mau join gitu. Kamu ya tanya gitu kan minatnya apa, dan mungkin juga kan di server kamu kan belum ada kayak selain misalnya chat ya yang untuk chat itu misalnya bisa ditambahin lagi gitu ya? Misalnya. Iya. Apa namanya sih? Channel. Channelnya bisa tambahin lagi. Misalkan ini baru general aja gitu, konferensi meja bundar. Nah mungkin bisa kayak editing atau fotografi kayak gitu kan sebenarnya bisa aja dimasukin. Jadi orang yang misalnya kayak tadi kan belum ikutan nimbrung gitu misalnya. Nah itu bisa ada channelnya. Bisa misalnya pertama share foto atau video gitu kan misalnya atau ya dari situ mungkin bisa mulai diskusi gitu. Kayak aku di server yang lain aku juga ada kayak gitu. Jadi selain game gitu, gamenya juga ada masing-masing ada di spesifikin lagi. Terus habis itu ada lagi fotografi, art, terus ada juga coding gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu juga bisa jadi alternatif mungkin menurut aku. Paling olahraga gitu, mungkin yang Bimo gitu. Paling kayak gitu sih. Makasih. Ntar bantuin ya jadi admin. Siap. Oke, ini selanjutnya ada Bu Ane mau nanya, silakan langsung aja. Oke, mau nanya buat Bimo sama Linus. Nyambung sama tadi ya, Kamel, itu ketidaktuntasan atau misalnya hal-hal yang nggak berjalan dengan baik itu selalu cenderung kambing hitamnya adalah pandemi gitu ya. Ya kayak pastilah ya banyak hal yang berubah, misalnya kayak rutin pagi atau mood yang berubah ataupun misalnya komunikasi juga yang berubah. Tapi aku pengen tahu ada nggak sih hal positif yang baru gitu yang muncul di saat pandemi yang mungkin aja bisa dikembangkan untuk bisa nuntasin semua hal yang berhubungan dengan proyek ataupun
hal-hal yang kalian ingin capai. Itu aja. Makasih. Oke, siap. Terima kasih juga Bu Ana. Mungkin bisa aku jawab dulu kali ya. Hal positifnya adalah kesadaran diri sih. Dimana jujur aku stuck dengan kondisi pandemi ini, tapi satu hal juga aku nggak bisa stuck gitu. Aku nggak bisa diam saja di dalam situasi yang sama gitu. Hal konkretnya apa untuk mengubah itu? Jujur kalau misalnya aku harus terpaksa rutin untuk misalnya menulis jurnal harian akan sulit, tapi aku mencoba untuk membuat tadi bingo mood yang mungkin itu hal kecil, tapi aku menumbuhkan konsisten aku di situ dan semoga itu bertambah ke kemudian hari gitu. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin sekarang dari aku setuju banget sama yang Bimo, karena kebetulan aku juga kesulitannya di bagian mungkin yang cukup mirip sama Bimo gitu. Dan untuk hal positifnya ya itu penyadaran akan diri juga aku dapat banget. Sehingga ya pas di pandemi karena tahu kondisinya kayak gini, nggak bisa diem terus, ya akhirnya aku waktu itu juga rada kepaksa lah rasanya untuk ada rasa inginnya juga untuk misalnya ikut komunitas dan ikut berolahraga di Rai Fitness Karangsari, atau misalnya coba jadi kurir online, apa itu aku jadinya apa ya, bentuknya kayak rada kepaksa dan harus move on gitu rasanya daripada diem di rumah main game selama pandemi seperti ini gitu sih. Tapi mungkin beberapa juga ada yang belum tercapai gitu. Semoga kedepannya bisa gitu sih. Ya, oke. Semoga bisa dibikin kayak list atau misalnya planning gitu yang bisa di checklist nanti. Oh iya, ini kayaknya ini dulu aku tuh nggak muncul gitu. Karena kan pasti kalau dulu sekolah rutin pagi ya. Mau nggak mau sih ketepatan waktu itu udah mutlak gitu. Kalau sekarang kan aku perhatiin juga join di grup aja yang satu belum muncul, yang satu belum muncul, itu kan pasti hal yang udah terbangun baik terus tiba-tiba jadi berantakan gitu. Tapi kalau misalnya itunya ternyata berantakan dan ternyata solusinya kayak gini, nah itunya dikembangin terus, semoga kita punya hal positif yang baru yang bisa ngatasin masalah-masalah di pembelajaran masa pandemi. Itu aja. Makasih Linus sama Bimo. Iya, terima kasih juga. Mungkin Linus itu ada saran dari Kak Mel. Ada saran ya dari Kak Mel. Ya setuju banget Kak. Kalau pertemanan ini bisa jadi warna kolaborasi. Emang perlu sih yang namanya kolaborasi pasti sih Kak. Ya oke, mungkin ada penonton lagi yang mau bertanya. Pagi, saya bisa ada usul ini. Boleh, Ibu Vina, silakan. Ya. Mungkin buat Linus ya, aku tuh mau menegaskan mungkin klub pertemanan yang belum bisa menjangkau semua teman itu, mungkin ya ini baru pandangan dari aku, mungkin base dari pertemanan itu dari game. Aku mau ngasih masukan, mungkin semua anak belum tentu senang game. Nah, mungkin itu yang perlu diluaskan wawasan atau secara kualitas klub pertemanannya itu mungkin bisa seperti Kak Melisa bilang. Jadi lebih dari sekedar pembicaraan lewat game aja gitu. Nah, itu bagaimana Linus bisa jadi promosiin ke orang-orang, kita bukan grup main game doang gitu. Ya. Jadi secara kualitas bisa mengembangkan ke wawasan ke hal yang lebih positif lain selain perbincangan itu. Ya itu mungkin butuh kolaborasi yang seperti Kak Mel bilang. Itu aja, dan mau menambahkan sebagai admin kita ada satu bentuk tanggung jawab ya dari admin, kalau mungkin wawasannya lebih luas lagi nanti ada suatu misalnya seperti tadi Linus bilang ada robot yang
misalnya orang mengeluarkan kata-kata kasar, di-kick gitu atau gimana. Nah itu yang harus lebih dipertimbangkan kalau aku bilang. Itu aja. Dan satu lagi mungkin ada satu kata yang sebenarnya menyeramkan, tapi jangan jadi suatu tekanan gitu. Sebenarnya satu sih, disiplin. Itu aja buat teman-teman, karena aku juga belajar sampai tua gini tuh masih disiplin. Kata disiplin itu yang memang berat, itu aja, tapi kita harus selalu semangat dan mengusahakan itu. Ya, makasih. Mungkin aku juga mau ngasih masukan ke Linus. Boleh kalian ya? Boleh lah. Jadi ini mah bayangin aja, ada mangkok ini tuh misalnya kita bayangkan dengan game dan diisi kuahnya itu adalah orang-orangnya. Nah, ketika kuahnya ini udah meluap, kamu butuh mangkok-mangkok untuk biar si kuahnya ini tidak tumpah gitu. Jadi mungkin tidak hanya game, bener sih kata Kak Mel dan Bu Vinka, misalnya kan kita juga semuanya nggak hanya suka game, mungkin kayak aku suka berkomunikasi atau mungkin olahraga, mungkin kamu bisa meluaskan itu dan jadi oke banget untuk pertemanan ini. Gitu. Ya, setuju banget sih, emang ya. Emang harus gitu, tapi ya masih mencari lah gitu. Mungkin solusinya ntar ada di kolaborasi yang kata Kamil bilang. Siap. Tuh. Semangat Linus. Dari Kandi boleh? Boleh Kandi. Ya, ini mau menambah sedikit ya dari yang tadi Bu Ana sama Bu Vinka, Tante Ana, Tante Vinka sampaikan ya. Kamel juga poin-poinnya penting. Ya teman-teman udah 1 tahun ya, ini jadi catatan penting banget menurut saya. Adaptasi udah harus lewat gitu ya menurut saya. Memang apa nih gitu ya, karena kita bayangkan, mungkin Kandi tanya dulu kalau Linus sama Bimo kebayang pandeminya beres kapan, Bim, Linus? Waduh, berat juga pertanyaannya. Juga. Pandeminya mungkin akan terus ada sebenarnya ya, tapi mungkin akan naik turun gitu. Ya, oke. Sampai kapan kita mesti begini, maksudnya kita PJJ gitu, kalian bisa nebak nggak? Mungkin masih lama atau? Menurut aku sih mungkin kayaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun masih berjalan sih. Oke, berarti ya, sama kan dia juga pemikirannya gitu. Jadi kita harus sudah menerima ini default ya gitu. Jadi memang ke depan juga akan begini gitu ya. Nah sekarang dengan segala keterbatasan ini, tadi apa yang bisa dilakukan, apa yang kita bisa lakukan termasuk KPB ya. Tadi Linus sudah ngomong, oh nih KPB komunitasnya terbatas. Iya betul, tapi apa yang dilakukan Linus menurut Kandi juga udah berusaha mencari solusi ya untuk pertemanan segala macam gitu ya. Karena kalau kamu ngomong kesepian, kelihatannya semua orang juga kesepian sekarang, udah semua juga di rumah gitu ya. Jadi itu menurut Kandi ini default gitu ya. Gitu. Semua orang kangen, semua orang pengen ketemu sama teman-teman dan apa lingkaran sosial yang lebih luas gitu. Jadi tapi itu default ya teman-teman ya. Nah, tapi dari tadi udah masukan-masukan tentang platform kamu, sebetulnya itu sama yang Kak Andi juga coba lakukan lewat tririungan dan lain sebagainya gitu ya, lewat kooperasi gitu ya teman-teman ya. Konektor itu kan banyak ya, betul nggak? Discord ini kan salah satunya gitu ya. Kamu ngelihat ya, WA nggak terlalu efektif, Instagram nggak terlalu efektif juga ya. Mungkin kita lagi nyoba, jadi Kak Andi apresiasi itu. Tinggal kita perluas sampai betul itu jadi ruang koneksi ya, dan kita bisa nggak merasa sendiri ya setidaknya gitu ya. Jadi itu poin penting. Yang kedua tadi disebut juga tadi Bu Tante Vinka cerita tentang disiplin. Iya, ini juga kan PR besar ya buat kalian nih ya KPB ya. Kalau di kelompok lain sebetulnya rutinitas segala macam itu jauh lebih ada. Kalian lebih luas, tapi justru disiplinnya harus lebih kuat gitu ya, supaya nggak banyak tergeser dan lain sebagainya. Nanti kita coba ya, saya juga tadi Linus bilang ya kakak-kakak bisa bantu kita fasilitasi ya, kita akan diskusi lagi ya gimana programnya supaya bisa bantu kalian juga
untuk bangun disiplin. Kalau itunya nggak ada ya bisa-bisa kita tidur seharian ya gitu ya, tidur setahunan mungkinnya bukan seharian lagi gitu, dan nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Itu jebakan paling besar buat kita semua dalam situasi begini, karena kita tidak harus ke tempat kerja, tidak harus ke sekolah segala macam, kita ada di rumah. Itu sih teman-teman ya. Jadi nanti kita diskusi lagi, ada ide-ide apa. Poinnya adalah sebetulnya tolong dilihat lebih luas lingkaran-lingkarannya di SMIPA ini kan komunitasnya kan sebetulnya minatnya banyak ya. Fotografi sebenarnya udah ada klub fotografi ya. Yang suka goes saya nggak tahu, kita juga punya klub goes. Kandi juga masih suka goes sama Tiogo gitu ya. Bertiga, berempat gitu ya, rutin supaya olahraga. Itu tuh masih jalan ya. Memang Bimo udah bilang kita mesti jaga protokol, setuju ya, jangan banyak-banyak rombongannya gitu ya, supaya bisa jaga jarak dan sebagainya. Tapi hal-hal itu tetap kita bisa lakukan bersama gitu ya. Dan menurut Kak Andi pasti banyak dari kita di SMIPALAR juga yang nunggu nih ya. Kalau sendiri kan jadi males ya, teman-teman juga udah bilang ya. Tapi mungkin ada yang perlu, ada yang ngajak, memberikan ruang gitu ya. Ayo bareng-bareng sama kita gitu ya. Diskusi menurut Kak Andi juga luas. Tadi Linus bicara tentang itu ya, dengan masuk ke komunitas Shopee ya. Itu ada dapat tangkapan-tangkapan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Wah, itu keren banget menurut Kak Andi ya. Jadi terbuka karena masuk komunitas itu. Di SMIPALAR juga ada grup yang suka ngebahas tentang itu, Nus. Gitu. Kita bisa tukar pikiran gitu ya. Jadi itu banyak sebetulnya kita punya, bukan hanya di KPP juga. Mungkin teman-teman SMP juga ada yang kepikiran ke situ. Orang tua pasti ada ya. Di luar KPB alumni juga jangan-jangan banyak gitu. Nah, itu menurut Kak Andi bisa kita rangkul ya. Nah, ini yang jadi apa? Sebetulnya jadi kebutuhan kita sama-sama gitu ya. Dan karena KPB ini basisnya belajar berbasis komunitas, ruang belajar itu sebenarnya sangat luas gitu. Ya. Tinggal buka aja, oh ini jangan terkotak, ini KPB, ini SMIPA, ini bukan SMIPA, yaitu kalau bisa diterobos kita bisa dapat banyak lah gitu. Dalam situasi pandemi gitu. Mungkin itu aja teman dari Kandi ya. Nuhun teman-teman. Makasih banyak Kandi untuk saran dan soal disiplin nanti kita beresin bareng-bareng ya. Iya Kak. Siap. Oke, siap. Oke, mungkin untuk nonton ada yang mau bertanya lagi? Langsung saja. Kalau belum ada, aku lagi deh. Kalau dari Linus sama Bimo, nanti di K12 kan ceritanya mau ada magang ya, ceritanya kan. Kalian rencananya mau magang kemana? Nah, terus aku mau ngasih pandangan nanti ya, dimanapun kamu magang, itu pasti nanti nggak akan ada yang sesuai dengan keinginanmu gitu. Kayak misalnya, ya tadi sebenarnya aku nggak suka kayak gini, aku nggak suka kayak gitu. Karena kalau kamu masuk ke tempat magang, pasti kamu harus mengikuti bagaimana adat istiadat di tempat magang tersebut. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu, tempat magang apa sih yang sudah ada di pikiranmu? Gitu. Oke. Boleh aku jawab dulu mungkin ya. Kalau misalnya tempat magangnya di mana, jujur belum tahu Kak. Belum tahu, tapi target tempat magang seperti apa yang aku ingin masuk, yaitu tempat magang yang bisa memberikan aku pengalaman lebih. Dari mulai tadi aku mengangkat satu kata kunci kan tadi, yaitu komunikasi, di mana aku bisa ngobrol, bisa banyak ngobrol sama orang, bisa meluaskan relasi aku, bisa belajar beretika di komunitas atau di tempat magang. Dan aku berharap ya tempat magang itu bisa membangun diri aku lebih baik ke depannya dalam aspek apapun itu. Yang nantinya aku juga belum tahu gitu di tempat magangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau dari aku sih ya sebenarnya juga masih nggak tahu ya. Tapi mungkin di bidang apa aku sebenarnya pengen coba mendalami di bidang yang aku minati juga gitu. Di perekonomian, di bisnis kayak gitu sih Kak.
Tapi untuk di mananya aku nggak tahu. Tapi mungkin kalau untuk hubungan apa ya namanya? Untuk kenalan sih mungkin ada-ada aja gitu tempat untuk magang, tapi aku sih pengen cobanya justru ke tempat yang lebih resmi lah gitu. Biar coba keluar dari zona nyaman. Kalau enggak ntar misalnya ke tempatnya saudara aku gitu, cuci sepatu gitu. Ntar tiap hari dikasih makan Kak, gitu. Janganlah. Kalau bisa ke tempat yang emang resmi dan sifatnya ya emang kerja gitu, bentuknya magang gitu. Ya, aku setuju sih sama pendapatnya Linus. Kalau bisa benar-benar di luar lingkaran kalian, biar kalian tahu nih di luar tuh seperti apa. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita masih ada di dalam lingkaran kita tuh akan kedapatan banyak toleransi ya. Kalau misalnya kita didapat di luar, kalau kita dapat di luar lingkaran kita, justru kita yang harus toleransi sama orang luar gitu, bukan orang luar yang harus toleransi sama kita. Dan that's life guys. Udah gitu aja. Di mute lagi Bim. Iya maaf. Terima kasih Kamel untuk pertanyaannya. Mungkin langsung aja kalau misalnya ada lagi pertanyaan sebelum nanti kita tutup sesi pertanyaan pada hari ini. Bisa lewat open mic atau langsung chat aja pertanyaannya. Atau mungkin ada saran, tanggapan terkait video yang kami upload di YouTube. Silakan. Kayaknya dari tadi anak-anak KPB belum pada ngasih pertanyaan nih. Siapa tahu mau bertanya. Tiago doang. Ya ada Carmel, mungkin ada dari Hegen. Ya K11, K12, K10 bisa mau bertanya. Katanya ada Bintang. Ya, boleh nih Bintang, Tania, pandangannya apa? Ada Farah juga ya. Hegen. Silakan. Boleh bertanya, boleh Diskusi saran juga boleh. Menantang juga. Menantang boleh. Menantang boleh. Silakan. Sebenarnya sedih juga ya, jadi presentasinya harus online ya, mendadak. Betul, ya kemarin kan seharusnya kita di sekolah seperti Tasya, tapi COVID-nya naik, jadi tidak bisa langsung. Mungkin dari kakak-kakak, apakah ada lagi pertanyaan terkait proses selama K11? Atau dari orang tua juga boleh, silakan. Nah, dari Hegen tuh ada tuh. Nah, ada dari Hegen, silakan. Sepertinya buat Linus ya pertanyaannya ya? Iya, mengenai klub pertemanan ya? Iya, silakan. Oke, kalau tentang klub pertemanan mungkin supaya lebih baik kayak dari saran-saran yang sebelumnya itu mungkin harus sih di tindak lanjuti gitu. Untuk misalnya kayak tadi kolaborasi itu pakai banget sih. Mungkin kenapa masih sekarang banyaknya game juga karena aku sendiri emang minatnya waktu itu emang di game itu gitu. Jadi mungkin belum kepikiran untuk memperluas si klub pertemanan ini. Tapi dari saran-saran yang udah didapetin pasti sih kedepannya bakal ditindaklanjutin sih. Untuk kayak tadi misalnya kayak Tatiogo untuk buka channel-channel baru atau mungkin dari Kamelisa buat kolaborasi gitu sih. Lanjut lagi dari Bintang ya. Oke, untuk Linus secara kelas pertemanannya katanya akan ada banyak varietas topik dalam pertemanan selain game. Oke, kalau ini sih belum berjalan ya, karena kebanyakan masih game aja. Dan untuk ngobrol-ngobrolnya masih luas banget lah, pokoknya belum ditentuin si pembagian-pembagiannya. Bahkan si, apa ya namanya, peraturannya aja masih belum jelas gitu. Jadi mungkin harus dibuat juga, diperluas, dan lebih terkategorisasi.
Oh, oke, ini bagus banget nih. Eh, ada ide untuk mengundang seperti kayak narasumber atau ahli setiap topik-topik diminat di klub pertemanan. Nah, ini mungkin kuncinya di yang saran Kak Meli saya tadi, yaitu kolaborasi. Udah kepikiran sih, karena kan juga aku ada beberapa relasi, kayak misalnya ntar mau buka channel olahraga, ada Bimo yang emang udah berpengalaman berolahraga gitu, udah buka kelas, atau misalnya ntar kelas fotografi, aku tahu Tiogo suka fotografi, kita bisa saling berbagi aja gitu sih. Bisa diadain event-event kecil gitu sih mungkin nanti ya. Oke, mungkin mau nanya ke Linus tentang Boleh? pertemanan. Kira-kira ada nggak, Nus, misalnya kayak narasumber yang berpengalaman di Discord atau di klub gitu? Apakah ada plan nggak ke depannya untuk bisa menjangkau mentor yang berpengalaman di bidang klub atau Discord gitu? Atau mungkin ada sumber atau web apa yang membahas tentang itu gitu? Ada nggak kira-kira? Tadi tentang apanya tadi? Maaf. Maksudnya si mentornya? Mentornya misalnya kamu tahu nggak ada mentor yang berkecimpung di bidang Discord misalnya, Oh, gitu. oke. Yang bisa kamu datengin atau Ya. wawancara apapun itu gitu. Untuk Kalau meluaskan kenalan ada sih, ilmu. tapi kalau ngomongin profesional banget juga enggak ya, tapi masih di lingkaran teman lah. Aku punya beberapa teman yang emang ketemunya secara online dan di luar negeri emang udah lumayan lama pakai Discord, udah punya server cukup gede juga gitu. Jadi mungkin aku bisa juga minta bantu untuk ngembangin si pertemanan aku ini gitu sih. Siap, ini ada pertanyaan dari Kamel. Binus, Bimo, dan Linus kan sudah berdinamika selama ke-11. Mungkin bisa kasih masukan untuk teman-teman ke-10, apa saja yang harus menjadi catatan penting agar hal-hal yang tidak tercapai oleh kalian tidak dilakukan oleh teman-teman ke-10. Silakan mungkin Linus, atau mau aku dulu? Boleh deh. Saran-sarannya. Saran ya. Kalau dari aku ya, mungkin yang pertama yang paling penting itu penyadaran akan diri sih. Kalau misalnya kita nggak sadar akan diri, juga nggak akan dapat si poin-poin yang apa yang harus dikerjakan dan lain-lainnya. Jadi mungkin yang pertama itu harus akan sadar akan diri, dan setelah itu baru masuk ke hal-hal yang kecil. Catatan untuk kelas 11 kan mungkin ntar bakal banyak bakal ada proyek mandiri segala macam. Itu sih yang penting, disiplin sih sebenarnya yang belum tercapai juga oleh aku sendiri, kayak misalnya masuk kelas masih kadang terlambat atau gimana, atau ngerjain tugas telat. Yang penting ya jangan terburu-buru dan ya semaksimal mungkin aja, tetap semangat gitu sih. Okay. Kalau misalnya ada pertanyaan juga ntar misalnya bingung, boleh tanya ke kita atau tanya ke kelas angkatan atas atau yang udah alumni juga boleh banget tentang pengalamannya yang udah dilaksanain di kelas 11 ini gitu. Oke, aku lanjutin mungkin mirip-mirip kayak Linus. Kalau moto aku di kelas 11 ini menjadi pribadi yang lebih baik dan bergerak. Ketika misalnya orang-orang kan punya problemnya masing-masing, misalnya aku problemnya di G-form atau di kedisiplinan, ya aku bermoto bahwa ya aku harus berubah, dan gimana cara merubah itu mungkin dari hal-hal kecil dan lainnya. Mungkin kalau misalnya dari aku seperti itu sih, lebih disiplin lagi, terus percaya proses dan selalu pengen jadi yang terbaik. Itu aja. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Langsung aja, boleh, sebelum ditutup sesi pertanyaannya.
Kalau nggak ada yang bertanya, kayaknya kita aja yang nanya ya, Bim. Boleh. Biar pada bangun. Mungkin ada Linus ada pertanyaan ke aku atau ke yang lain mungkin. Kira ada nggak? Dari Atau teman-teman kelas 11 nih juga belum bertanya. Iya. Aku mau nanya ke Linus, boleh, Nus? Boleh. Mungkin pengen nanya sih plan setelah KPB aja. Apakah ada plan yang bisa diceritakan mungkin sedikit? Setelah KPB ya. Masih nggak tahu sih, tapi mungkin aku sih pengen mendalamin satu hal sih. Kuliah gitu. Tapi untuk kuliahnya sih kemungkinan pokoknya yang bersangkutan dengan ekonomi, dan aku sih udah ngincer gitu, satu jurusan gitu, ada sih. Iya. Siap. Bimo gimana sekarang? Kalau untuk plan di depan di abis K11 sih sebenarnya membuka banyak peluang ya. Aku masih mencari kata kunci yang aku temukan di KPB misalnya tadi komunikasi, atau mungkin nanti di K12 aku menemukan kata kunci lainnya gitu. Jadi aku masih ngeriset aja sih tentang misalnya kuliah kata kunci. Aku kan ambilnya komunikasi, misalnya kuliah komunikasi yang bagus di mana? Masih kayak gitu sih, Nus. Kayak riset kecil aja. Gitu paling. Habisnya harus sudah dimulai dipikirin nih. Betul, udah 1 tahun lagi. Bentar lagi. Ya. Iya. Oke, mungkin dari penonton ada yang mau bertanya lagi sebelum benar-benar kami tutup ya. Kita tunggu mungkin 1-2 menit untuk mengutarakan pertanyaan atau pendapat. Silakan. Nanti kita diskusi di awal semester aja, ya. Oke, siap, Kak Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap. Mungkin bisa langsung ditutup aja mungkin, Nus, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya. Ya boleh deh, langsung ditutup aja ya. Oke. Untuk semuanya yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan kita di sesi tanya jawab dan juga presentasi final kali ini, terima kasih semuanya untuk 1 tahun ini ya, bukan cuman presentasi aja. Untuk yang kelas 12 juga semangat menempuh jenjang selanjutnya, dan semoga tetap keep in kontak ya sama kita gitu. Amin. Ya. Mungkin kalau dari aku sedikit terima kasih yang sudah menjalani prosesnya bareng-bareng dengan K11 seperti Kak Andi, terima kasih banyak sudah membimbing kami. Ya buat kakak-kakak juga semua. Kakak-kakak Kamel, Kak Jared, Kak Leo dan lain-lain, terima kasih. Dan juga teman-teman dari KPB, dari rekan orang tua juga terima kasih banyak atas perjalanan prosesnya selama 1 tahun ini. Semoga di tahun berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan versi diri kita masing-masing, dan semoga di tahun depan kita juga bisa berkumpul bersama seperti ini lagi. Iya, senang banget sih, apalagi dari orang tua banyak banget yang ngedukung kalau misalnya kegiatan kita di KPB gitu. Jadi terima kasih semuanya untuk dukungan-dukungannya. Mungkin langsung aja kita tutup. Selamat pagi semuanya. Langsung aja kita tutup ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Jere. Oke, good luck semua. Terima kasih Kak Kamel. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Iya, siap. Kak Andi live juga ya. Siap Kak Andi. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah Agas. Terus kita foto dulu dong. Ini APB punya rambutnya udah panjang lagi ya, si Agas. Planet. Hilang jempolnya. Nah, sip, mantap. Alhamdulillah libur, guys. Libur. Masih direkam loh. Waduh. Malu. Udah, terima kasih buat
Kaleo sudah merekam ya. Kaleo. Terima kasih. Kita lanjut di Discord. Enggak, saya. Dadah. Saya Dadah. geser kamu.